Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatar Gibran dari Prodi Informatika semester 4 kelas B2. NIM saya 19108020173. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu menangani koleksi data dalam jumlah besar yang dibutuhkan dalam sebuah sistem dengan pertumbuhan data yang sangat cepat. DBMS umumnya merupakan sebuah bagian dari computer science. Tujuan penggunaan dan teknik penggunaannya sangat luas, seperti pada bahasa pemrograman berorientasi objek, sistem operasi, struktur data, pemrograman kongruen, kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi. Adapun keuntungan dari menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS adalah: yang pertama, independensi data; yang kedua, efisiensi data; yang ketiga, integritas dan keamanan data; yang keempat, administrasi data lebih efisien; yang kelima, akses kongruen dan pemulihan; dan yang keenam, mengurangi waktu pengembangan sebuah perangkat lunak. Tujuan perancangan basis data menurut Vallani adalah: yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Dan yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Proses perancangan basis data. Ada 6 fase proses perancangan database. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual, pemilihan DBMS. Yang ketiga, perancangan database secara logika atau data model mapping. Yang keempat, perancangan database secara fisik. Yang kelima, implementasi sistem database. Adapun alasan perancangan basis data. Yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Yang kedua, kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak. Yang ketiga, fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Keempat, semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Dan yang kelima, dibutuhkannya kemandirian data. Kemudian, model entitas relasional. Model entitas relasional atau lebih dikenal dengan model ER adalah sebuah alat untuk mengkonstruksi model data konseptual yang mencerminkan struktur dan batasan dari basis data. Entitas dan atribut. Entitas adalah sebuah objek pada kenyataan yang terpisahkan dari objek yang lainnya. Suatu entitas yang memiliki sifat yang sama disebut dengan kumpulan entitas. Pada permodelan entitas ini dikenal dengan sebagai tabel. Entitas dideskripsikan dengan atribut-atributnya. Atribut merupakan properti yang membedakan suatu entitas dan entitas lainnya. Suatu kumpulan entitas bisa dikatakan terdiri dari entitas yang memiliki tipe atribut yang serupa. Kunci kandidat merupakan suatu atribut yang dapat digunakan sebagai pembeda suatu entitas dengan entitas lainnya. Primary key atau PK adalah satu atribut yang bukan hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas.
Foreign key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Foreign key ditempatkan pada entity anak dan sama dengan primary key, induk yang diregistrasikan. Hubungan antara entitas induk dengan anak adalah hubungan satu ke banyak, one to many relationship. Relasi adalah hubungan suatu kumpulan entitas dengan kumpulan entitas lainnya. Kemudian ERD, Entity Relational Diagram. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Relasi pada ERD. Terdapat 3 relasi pada ERD, yaitu yang pertama satu ke satu, one on one, yang kedua satu ke banyak atau one to many, dan yang ketiga banyak ke banyak, many to many. Kemudian perancangan basis data. Secara logika, perancangan basis data merupakan proses penerjemahan perancangan basis data secara konseptual ke perancangan basis data secara logika yang dapat langsung diimplementasikan ke dalam basis data. Kemudian teknik normalisasi. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian. Pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data? Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Kemudian kebergantungan fungsional dan dekomposisi. Kebergantungan fungsional memainkan peran kunci dalam menghasilkan perancangan basis data yang baik. Suatu atribut B dikatakan bergantung secara fungsional pada atribut A jika dan hanya jika untuk setiap nilai A tertentu akan didapat nilai B yang sama. Dan yang terakhir, tahap normalisasi. Ada 4 bentuk normalisasi. Yang pertama, bentuk normalisasi pertama atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal kedua atau 2NF. Dan yang ketiga, bentuk normal ketiga atau 3NF. Dan yang terakhir, bentuk Boyke-Codd atau BCNF. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi atau kata atau dan yang lainnya. Billahi fi sabilillah, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.